Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Kita di kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan murid baru teman-teman ya, khususnya di Provinsi Jawa Timur untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri ya di tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi mengenai 5 status ya. Ini ada namanya 5 status. Nah, ini verifikasi nilai rapor oleh siswa. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman ya, jadi untuk saat ini ya di tanggal 24 ini siswa lulusan Jatim tahun 2025 ini sudah mulai melakukan verifikasi nilai rapor. Nah, tentunya nanti teman-teman harus meng-cross check ya, apakah verifikasi nilai rapor itu apakah statusnya berhasil ya, atau mungkin statusnya menunggu, atau mungkin gagal login ya, ataupun yang lainnya ya. Nah, nanti teman-teman pastikan bahwa nanti status kalian itu berada di nomor 4 atau di nomor 5 ya. Jadi teman-teman harus paham nanti posisi status verifikasi nilai rapornya itu posisinya di mana. Terus nanti bagi teman-teman yang mungkin gagal login ya, atau mungkin dalam proses pengisian ataupun yang lainnya, itu nanti bagaimana solusinya nanti kita akan sampaikan di video ini ya. Nah, sekali lagi untuk entry nilai rapor ya. Jadi untuk entry nilai rapor oleh SMP Sederajat ini masih terakhir hari ini ya, jadi tanggal 24 ya. Jadi masih bisa melakukan entry nilai rapor oleh sekolah. Terus di tanggal 24 ini juga terjadi proses verifikasi nilai rapor ya. Terus berikutnya teman-teman kita sampaikan dulu ya, mungkin bagi teman-teman yang belum bergabung ya, baik di Telegram ataupun WhatsApp, untuk mendapatkan informasi SPMP di Jatim tahun 2025, teman-teman bisa scan kode QR code yang ditampilkan di layar kaca Anda. Oke, kita akan mulai teman-teman ya. Jadi untuk 5 status dalam proses verifikasi nilai rapor ya, tentunya nanti teman-teman cross check ya, teman-teman nanti masuk di dalam nomor berapa ya, apakah di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau di nomor 5, dan pastikan statusmu nanti posisinya apakah sekarang itu berada di poin 4 atau di poin 5 itu ya. Oke, yang pertama kita bahas untuk jadwal sudah clear ya. Jadi untuk proses entry nilai rapor memang masih terakhir hari ini ya, di 24, dan di tanggal 24 ini adalah sekarang sudah masuk waktunya proses verifikasi nilai rapor itu ya. Oke, yang pertama teman-teman, yang pertama ya, jadi untuk status yang pertama ya, jadi untuk status verifikasi nilai rapor yang pertama adalah data yang dimasukkan salah atau tidak terdata. Ini nanti tampilnya seperti apa Pak? Nah, nanti tampilnya adalah seperti ini ya. Jadi ketika teman-teman akan melakukan verifikasi nilai rapor ya, nanti ketika dimasukkan NPSN, NISN, tanggal lahir ya, tanggal KK ya, ini dicentang saya bukan robot, klik masuk. Nanti di sini ada informasi kombinasi NISN, NPSN, dan tanggal lahir salah. Nah, ini tentunya ketika teman-teman nanti muncul hal seperti ini ya, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan cross check datanya ya, apakah NPSN sekolahnya sudah betul, apakah NISN-nya sudah betul ya, apakah tanggal lahirnya sudah betul, atau kalau ini tidak masalah teman-teman ya. Jadi di tanggal ini saat ini belum masalah ya, karena ini kan belum ada data terkait dengan tanggal terbit KK, tapi ini nanti dilihat ya. Nah, tanggalnya ini mau pakai KK atau pakai SKD ya, nanti dientrikan, ini dilihat di KK. Nah, tetapi untuk 3 poin ya, 3 ini penting ya, 3 poin ini penting untuk proses awal ya. Jadi makanya nanti di cross check ketika muncul kombinasi NISN, MPSN, dan tanggal lahir salah, ini bisa terjadi 2 hal ya. Yang pertama, memang data kalian belum dientrikan ya, belum diinputkan. Yang kedua ya, yang kedua ada salah data ya, jadi salah data yang dimasukkan. Yang ketiga teman-teman, beda 3 ya. Yang ketiga, mungkin kalian adalah lulusan tahun lalu atau lulusan luar Jatim ya, paham ya. Jadi ketika muncul informasi seperti ini ya, nah, ini kalian harus melakukan cross check data ya, apakah datanya sudah benar atau belum ya. Yang kedua ini ya, cross check dari sekolah, apakah sekolah itu sudah melakukan input data siswa ya, sudah melakukan input data siswa atau belum. Terus yang terakhir, kalian cross check apakah kalian itu lulusan tahun lalu ataupun lulusan luar Jatim. Itu kalian harus paham dulu ya. Ini untuk status verifikasi nilai rapor untuk yang pertama. Terus yang kedua ini nilai rapor dalam proses pengisian ya, ini juga terjadi teman-teman ya. Jadi sudah banyak laporan ya, ini ternyata masih ada nilai rapor yang dalam proses pengisian. Nah, ini nanti tampilnya seperti ini ya, tampilnya seperti ini, rapor dalam proses pengisian ya. Nah, ini kalau memang seperti ini,
teman-teman bisa konfirmasi ya, jadi data rapor Anda masih dalam proses pengisian oleh operator sekolah ya, silahkan tunggu ya, jadi silahkan tunggu hingga proses pengisian selesai, atau ya kalian bisa menghubungi operator sekolah ini ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini ya, karena memang untuk entry nilai rapor ya, entry nilai rapor oleh sekolah itu kan terakhir kan hari ini ya, di tanggal 24. Jadi mungkin hari ini siswa-siswa yang nilainya masih tampil seperti ini saat verifikasi nilai rapor, teman-teman saya sarankan untuk segera menghubungi operator sekolahnya saja ya, ditanyakan apakah nilai rapornya sudah dientrikan atau belum ya, karena proses entry nilai rapor kan terakhir hari ini. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa nilai rapornya kan harus diselesaikan ya, karena untuk proses kemarin kan mulai tanggal 19 ya, jadi mulai 19 ini ada waktu 5 hari teman-teman ya. Jadi kalian segera konfirmasi kalau tampilannya seperti ini ya, ditanyakan ke sekolah apakah nilai itu sudah dilakukan entry data atau belum ya. Ini untuk status yang kedua. Terus status yang ketiga lah, kalau di sini aman ya, jadi nilai belum diverifikasi ya. Nah, nilai belum diverifikasi ini berarti nilai sudah dientrikan ya. Jadi ketika kalian nanti verifikasi nilai rapor tampilannya seperti ini ya, menunggu verifikasi Anda ya. Nah, ini berarti sekolah sudah melakukan entry nilai rapor. Ini tinggal tugas kalian melakukan verifikasi nilai rapor ya. Ini dicek nilai rapornya per semester, terus dilihat nilai rapornya per mapel ya, apakah sudah betul atau belum. Nanti teman-teman harus ada dua kondisi ya, apakah sudah betul ya nilai rapornya sudah sesuai dengan rapor, atau yang kedua apakah ada pembetulan ya, misalkan nanti di nilai IPA misalnya IPA di semester 1 misalkan nilai 82 ini salah Pak, seharusnya misalkan 90 atau mungkin malah misalkan 80 ya. Jadi kalian nanti dalam proses verifikasi nilai rapor ini tentunya nanti ada dua ada dua hasil ya, apakah ada pembetulan atau memang nilainya sudah betul dan disetujui ya. Terus berikutnya ini nomor 4 ya. Nomor 4 ini harus pasti ya. Jadi kalian nanti statusnya pastikan seperti nomor 4 ini. Nah, ini jika apa Pak? Nah, nomor 4 ini jika kalian nilai rapornya sudah selesai diverifikasi. Jadi artinya kalau kalian sudah nomor 4 seperti ini ya, ini hati-hati ya. Kalau statusnya sudah telah terverifikasi ya, jadi nilai rapornya ini sudah nilai Anda sudah diverifikasi, maka ini sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan data ya. Jadi artinya data nilai rapor ini sudah betul ya, sudah sesuai dengan rapor yang saat ini kalian pegang atau yang kalian punyai ya. Jadi poin 4 ini ya, jadi poin 4 ini, nah ini berarti di poin 4 ya, berarti nilainya sudah selesai diverifikasi. Berarti tugas kalian teman-teman ini sudah selesai untuk di 1 poin ya. Nah, nanti berikutnya apa Pak ya? Berikutnya kalau kalian sudah selesai verifikasi nilai rapor ya, nah nanti ada jadwal berikutnya ya, ada jadwal berikutnya itu adalah melakukan ambil PIN ya. Nah, ini jadi satu tahap sudah selesai ya. Nah, ini kalau sudah posisinya di poin 4 ini ya, jadi nilainya sudah diverifikasi, maka di sini sudah 1 poin di pra pendaftaran sudah selesai. Pra pendaftaran itu artinya sebelum pendaftaran teman-teman ya. Jadi ada namanya pra ini artinya kan sebelum. Jadi sebelum pendaftaran itu ada proses-proses yang harus dilalui. Nah, ini kalau teman-teman di poin ini ya, jadi kalian tinggal santai-santai saja ya, karena sudah verifikasi nilai rapor ya. Nanti kalian masuk di poin 2 ini adalah proses pengambilan PIN. Nah, proses pengambilan PIN nanti kalian akan mulai di tanggal 2 Juni 2025 ya. Jadi pastikan posisi kalian adalah seperti di nomor 4. Jadi jika semuanya sudah betul ya, nah pastikan nilai sudah diverifikasi. Oke ya. Terus yang poin 2, poin terakhir nomor 5 ini juga sangat penting ya. Ini sangat penting, itu adalah ketika nilai rapor Anda ini ada kesalahan ya, ketika ada kesalahan atau pembetulan nilai rapor ini ya, jadi seperti ini prosesnya ya. Jadi dalam proses pembetulan oleh operator SMP atau MTS ya. Nah, ketika muncul seperti ini teman-teman ya, ketika muncul, jadi ketika tadi melakukan verifikasi nilai ya, ternyata dilihat ada kesalahan nilai rapornya, maka kalian wajib melakukan pembetulan nilainya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini berarti ada informasi yang salah, ada nilai rapor ini yang salah ya. Nah, di sini statusnya adalah dalam proses pembetulan ya. Nah, di sini kesalahannya apa? Ternyata kesalahan di sini ya. Jadi pesan yang kalian ajukan itu adalah ada nilai IPA semester 3 ini seharusnya 82 ya. Nilai IPA, kita akan fokus di nilai IPA teman-teman ya. Nilai IPA ya, ini di semester 3 ya, semester 3 nilai IPA kan ini
ya nilai IPA. Nah, di nilai IPA semester 3 itu seharusnya 82. Di sini tertulis 80. Nah, ini kalau ada kesalahan gini ya, teman-teman wajib ketika melakukan tadi ya, ketika verifikasi ini harus dilakukan pembetulan. Jadi jangan disetujui. Ya, kalau disetujui maka sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan data baik oleh kalian maupun oleh sekolahnya. Itu ya, paham ya? Nah, maka di sini teman-teman ya, bagi yang terjadi pembetulan data ya. Jadi sini ya. Jadi dalam proses pembetulan operator, maka langkah apa Pak yang harus dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah ini wajib ya. Kalian segera konfirmasi ke sana. Ya, di sini nanti sedang dalam proses pembetulan oleh operator SMP atau MTS. Ini harap segera menghubungi operator SMP atau MTS untuk memperbaiki nilai. Ya, paham ya, karena di sini ada kalian melakukan pengajuan kesalahan nilai ya di semester 3 mapel IPA yang seharusnya 82 ternyata di sini ditulis 80. Nah, apa yang langkah yang harus dilakukan yaitu adalah segera menghubungi operator SMP atau MTS untuk memperbaiki nilai. Nah, pertanyaannya apakah operator SMP itu sudah bisa melakukan perbaikan nilai sekarang? Jawabannya belum bisa ya. Nah, belum bisa karena nanti ya pembetulan nilai rapor itu baru bisa dilakukan, yaitu adalah di tanggal 27 sampai dengan 31 Mei 2025. Oke, paham ya? Jadi sekali lagi, bagi teman-teman nanti yang ada proses pembetulan nilai ya, nah itu nanti sekolah itu baru bisa melakukan pembetulan nilai mulai 27 sampai dengan 31 Mei 2025. Nah, setelah ini nanti proses pembetulan nilai itu sudah dibetulkan ya, atau sudah diproses oleh sekolah, maka nanti teman-teman di sini akan muncul lagi dua menu tadi, yaitu adalah di proses pembetulan atau proses disetujui. Ya, jadi teman-teman harus dipastikan ya, statusnya masuk di poin 4 atau di poin 5. Ya, jadi kalau memang ada kesalahan, segera lakukan perubahan ya. Nah, ini diklik pembetulan. Jika nilainya sudah betul, silahkan diklik setujui karena nilainya sudah sesuai dengan raport yang dimiliki. Oke teman-teman ya, itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bisa dipahami dan semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam mengikuti pelaksanaan SBMP Jatim di tahun 2025 ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.